Ingatkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dengan semangat yang berkobar telah mengumandangkan Tri Komando Rakyat atau lebih dikenal sebagai Trikora. Trikora ini merupakan batas kesabaran bangsa Indonesia terhadap Belanda yang masih menjerat Irian Barat dalam belenggu kolonialisme. Upaya diplomasi Indonesia senantiasa mengalami jalan buntu karena Belanda memang tidak beritikat untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Belanda bahkan semakin meningkatkan kekuatan militernya di wilayah tersebut. Sikap keras kepala pihak Belanda mendapat reaksi perlawanan dari Indonesia karena kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan air mata serta jiwa dan raganya adalah kemerdekaan untuk seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga ketika sampai tahun 1960 status Irian Barat masih menjadi satu-satunya wilayah NKRI yang berada dalam genggaman kolonialis, maka bangsa Indonesia akhirnya bertekad untuk menempuh segala macam cara demi mengembalikan secepatnya Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia. Trikora akhirnya menjadi sihir dan sumbu yang memicu terbakarnya api nasionalisme seluruh rakyat Indonesia di berbagai pelosok Nusantara, termasuk dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia. Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi Angkatan Perang membentuk Komando Mandala dengan Panglimanya Mayor Jenderal TNI Soeharto yang membawahi Angkatan Darat Mandala, Angkatan Laut Mandala, dan Angkatan Udara Mandala. Angkatan Perang Republik Indonesia menyiapkan strategi untuk melemahkan kekuatan militer Belanda di wilayah Irian Barat dengan cara menyiapkan kantong-kantong gerilya di wilayah tersebut melalui operasi-operasi infiltrasi oleh seluruh matra, termasuk Angkatan Laut Republik Indonesia dengan mengerahkan unsur kekuatan lautnya, diantaranya RI Macan Tutul, RI Harimau, RI Macan Kumbang, dan RI Singa. Keempat kapal perang Republik Indonesia ini adalah jenis motor torpedo boat atau MTB kelas Jaguar buatan Jerman Barat dengan kemampuan menembakkan torpedo anti kapal permukaan. Namun sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jerman Barat dilarang memproduksi senjata strategis seperti torpedo, sehingga torpedo untuk kapal-kapal kelas Jaguar ini diproduksi oleh Inggris. Negara-negara Eropa Barat sebagian besar adalah anggota NATO, termasuk Inggris dan Belanda, yang menentang kebijakan konfrontasi dan kampanye militer Indonesia terhadap Belanda dalam rangka merebut Irian Barat. Akibatnya, NATO melakukan embargo persenjataan terhadap Indonesia, termasuk torpedo untuk kapal MTB Jaguar Al-Ray. Oleh karena itu, ketika Al-Ray menerima kapal tersebut dari Jerman Barat tahun 1959, kapal ini dalam keadaan tanpa torpedo. Untuk kebutuhan pertahanan, kapal MTB tersebut hanya dilengkapi meriam anti pesawat jenis Bofors kaliber 40 mm. Namun demi tugas negara, kapal-kapal MTB ini tetap dilibatkan dalam beberapa operasi Al-Ray, termasuk dipersiapkan dalam operasi infiltrasi ke Irian Barat. Unsur MTB mendapatkan tugas untuk menyusupkan 100 orang pasukan gerilya Angkatan Darat yang terdiri atas putra-putra asli Irian Barat. 100 prajurit yang akan disusupkan ini akan disebar pada 4 kapal MTB di sekitar perairan Dobo.
Mereka terlebih dahulu diberangkatkan dengan pesawat militer ke Letvuan, Maluku. Keberhasilan operasi, maka ditetapkan 3 rendezvous atau RV, yaitu RV-1 di Pulau Gili Genteng sekitar Selat Madura, RV-2 di Teluk Hading sekitar ujung timur Pulau Flores, dan RV-3 di perairan Dobo sekitar Kepulauan Aru. Setibanya di RV-3, unsur kapal MTB bertemu dengan RI Samratulangi, sebuah kapal tender kapal selam ALRI yang membawa 100 gerilyawan Angkatan Darat untuk diikutkan di RI Macan Tutul, RI Harimau, dan RI Macan Kumbang. Di atas RI Samratulangi sempat diadakan briefing terakhir untuk memutuskan pelaksanaan Hari H pendaratan. Dalam operasi infiltrasi ini juga ikut serta Deputi Kasal Komodor Yosudarso dan Asisten Operasi Kasat Kolonel Mursid. Komodor Yosudarso ingin memberikan semangat secara langsung kepada unsur operasi dan berada di RI Macan Tutul yang dikomandani oleh Kapten Wiratno. Sementara itu Asisten Operasi Kasat Kolonel Mursid berada satu kapal dengan Komandan Satgas MTB Kolonel R. Sudomo di RI Harimau yang dikomandani oleh Mayor Laut Samuel Muda. Namun di tengah perjalanan, ketiga kapal tersebut dipergoki pesawat intai maritim Belanda jenis Neptune pada pukul 21.05 pada jarak 59 mil. Pesawat tersebut kemudian menginfokannya ke kapal perang Belanda yang tengah berpatroli di perairan selatan Irian Barat, yaitu destroyer kelas Province HRMS Utre, fregat HRMS Everston, dan korvet HRMS Kortenaer. Radar-radar MTB ALRI ini rupanya telah mendeteksi juga kehadiran kapal-kapal Belanda pada haluan 300 derajat. Saat kapal perang musuh bergerak mendekat, 2 buah pesawat Belanda jenis Neptune dan Firefly menembakkan peluru-peluru sual ke posisi MTB ALRI, sehingga suasana laut yang gelap gulita menjadi terang benderang. Untuk mengusir pesawat Belanda, RI Macan Tutul dan RI Macan Kumbang melepaskan tembakan dari 2 meriam anti pesawatnya. Kedua kapal perang Belanda terus mendekat, sehingga pecahlah pertempuran yang tidak seimbang pada pukul 21.15 di Laut Aru. Dan MTB ALRI harus bermanuver zigzag untuk menghindari tembakan kapal perang musuh. Menyadari bahwa kekuatan musuh lebih kuat, ketiga MTB ALRI memutuskan untuk menghindar dengan manuver berputar untuk kembali ke posisi RV-3. Namun ketiga kapal perang Belanda tidak membiarkan kapal MTB lolos begitu saja. Mereka melancarkan tembakan gencar untuk menggempur dan menenggelamkan kapal-kapal MTB ALRI. Akhirnya, muncullah sebuah keputusan berani dan sikap heroik dari seorang Komodor Yosudarso yang telah mengambil alih pimpinan operasi. Untuk melindungi 2 kapal MTB lainnya agar selamat, RI Macan Tutul melakukan manuver dengan keluar dari formasi dan bergerak maju secara zigzag ke arah kapal Belanda untuk mengalihkan perhatian lawan. Manuver ini mengagetkan pihak musuh sehingga kapal perang Belanda hanya memusatkan tembakan ke arah RI Macan Tutul. Kobarkan terus semangat pertempuran.